lembaga layanan, dan Badilak terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, di mana angka ini mengalami peningkatan signifikan 50% pada 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Ranah publik atau komunitas menjadi nomor kedua tertinggi ranah kekerasan. Kita akan mengambil contoh kasus yang baru-baru ini 1 September 2022 dilaporkan. Seharusnya, gereja dengan orang-orang di dalamnya menjadi tempat teraman bagi para jemaat untuk beribadah. Namun, baru-baru ini seorang calon pendeta di Nailang, Alor Timur Laut, Nusa Tenggara Timur melakukan kekerasan seksual terhadap 11 anak di bawah umur. Kasus ini merupakan kasus kedua kekerasan seksual yang terjadi di tahun ini. Sepanjang 2017 hingga 2022, terdapat 15 kasus kekerasan seksual di ranah gereja. Ketua Majelis Klasis Gereja Masehi Injili di Timur, GMIT Alor Timur Laut, Pendeta Yosua Penpada dengan tim telah mendorong keberanian 11 anak untuk mengungkap kekerasan seksual yang mereka alami. Mereka mengklaim perbuatan itu dilakukan oleh seorang calon pendeta berinisial SAS. Kasus ini berawal pada pertengahan Juni lalu, ketika seorang korban melaporkan langsung kasus kekerasan seksual yang ia alami kepada Ketua Majelis Sinode GMIT, Mary L. Colimon. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan penelusuran ke lapangan dengan melibatkan psikolog dari Rumah Harapan GMIT, salah satu satgas Majelis Sinode yang didirikan 2018 khusus melayani korban kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Menurut Yosua, awalnya tersangka berinisial SAS mengakui perbuatannya dengan menyebut 2 nama korban. Kami kembali lagi untuk memastikan kebenaran itu. Dari situlah baru ada pengakuan menjadi 3, menjadi 4, dan seterusnya, kata Yosua. Laporan resmi ke kepolisian diajukan pada 1 September lalu. Yosua melanjutkan, sejauh ini sejumlah korban dan orang tua masih belum mau beribadah ke gereja karena masih trauma. Ada orang tua yang tidak datang ke lingkungan gereja karena perlakuan dialami di lingkungan itu. Bisa membangkitkan kebencian, juga membangkitkan ingatan. Tambahnya, SAS telah ditahan sejak 5 September. Ia disangkakan memperkosa 9 anak di bawah umur dengan berbagai modus, termasuk membersihkan kamar. Selain itu, tersangka juga membungkam para korban dengan ancaman akan menyebarkan foto dan video vulgarnya. Selain 9 anak yang diperkosa, kepolisian juga menerima laporan dari 2 jemaat di bawah umur yang menerima foto porno dari tersangka. Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka melakukan aksinya sejak Mei 2021 hingga Mei 2022. Polisi juga mendapat laporan dari 2 perempuan dewasa yang juga mengaku diruda paksa oleh tersangka. Awal mula kita terima laporan 6 orang korban, namun setelah didalami lebih lanjut, update terakhir korban sudah 14 orang. Tersangka SAS dijerat dengan pasal 81 ayat 5 Jo, pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Selain terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, tersangka juga terancam pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lambat 20 tahun. Kepolisian Alor di Nusa Tenggara Timur juga mengatakan bahwa tersangka selain terancam hukuman mati, SAS terancam dijerat dengan pasal 27 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Hal ini karena dalam melaksanakan aksinya, tersangka merekam atau membuat video serta memotret para korbannya sebelum bahkan sesudah melaksanakan tindakan bejat tersebut. Mereka mengatakan dalam menjalankan aksinya juga, tersangka melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap para korban. Mari kita simpulkan, apakah lembaga penegak hukum di Indonesia sudah melakukan tugasnya dengan baik pada kasus ini? Setelah korban membuat laporan pada 1 September lalu, polisi terus melakukan penyelidikan dengan maksimal dan cepat, langsung mewawancarai 17 saksi. Dengan demikian, saat ini tersangka sudah ditahan dan sedang menjalankan proses hukuman sementara hingga kasus mendapat keputusan final.
Hal ini juga didukung oleh pihak Majelis Sinode GMIT yang terus mengajukan proses hukum hingga kasus ini mendapat kekuatan hukum yang tetap. Cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu. Namun, dalam penjeratan pasal, tersangka belum dijerat dalam UU TPKS. Padahal, Komisioner Komnas Perempuan Andi Yentriani mendorong aparat kepolisian untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pengusutan kasus. Pihaknya mengusulkan penggunaan UU tersebut karena UU TPKS dapat memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan dapat menambah masa hukuman bagi tersangka. Jadi sangat diharapkan bagi lembaga penegak hukum, kejaksaan penuntut, serta hakim dapat membuat keputusan final yang seadil-adilnya untuk kebaikan para korban. Juga, aparat serta pihak gereja lebih serius dalam mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tempat ibadah agar tidak terulang. Sekian analisis dari kelompok 4 PPKN 12 MIPA 3. Semoga dari kasus ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan untuk kamu yang mengalami kekerasan seksual atau kenal seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual, jangan sungkan untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang terdekat yang kamu percayai. Atau kamu dapat melaporkan kekerasan seksual berbasis gender melalui layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada nomor di bawah ini. Dan juga kamu dapat membuat pengaduan melalui email pengaduan@komnasperempuan.go.id. Aduan tersebut dapat diisi kronologis kejadian dan lampiran bukti terjadinya kekerasan seksual. Laporan akan diteruskan kepada mitra Komnas Perempuan, pengada layanan yang sesuai dengan domisili korban untuk kemudian dilakukan pendampingan. Atau jika kamu mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah, kamu dapat melaporkannya kepada guru layanan konseling. Korban kekerasan seksual tidak memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban. Mari jadikan lingkungan terdekat kita, khususnya di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, menjadi tempat teraman bagi semua orang. Sekian, terima kasih.